Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kita akan berdoa meminta Tuhan boleh memimpin kita dan menolong kita, memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan. Kami kembali berdoa, bersyukur ya Bapa, senantiasa bersyukur dan menaikkan pujian kami. Setiap kali kami boleh tetap diingatkan ada firman yang terus menyertai kehidupan kami. Dan melalui firman itu kami boleh juga disadarkan bahwa ada bijaksana dari Tuhan, hikmat Tuhan, kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, terang Tuhan yang selalu boleh kami gumulkan dan kami boleh berjalan di dalamnya, yang boleh menghindarkan kami dari segala kecelakaan di dalam kehidupan kami. Tapi kami terlebih lagi bersyukur Bapa ketika kami membaca firman-Mu. Kami boleh dibawa untuk makin mengenal Tuhan melalui Kristus Yesus. Kami boleh makin melihat akan kemuliaan, kuasa, bijaksana, hikmat, dan segala kedaulatan yang ada pada diri-Mu. Kebaikan, cinta kasih yang tiada henti yang Engkau terus berikan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, di dalam kesempatan pagi ini kembali, kami boleh datang di hadapan Engkau dan kami memohon kiranya Engkau tidak biarkan kami berlalu tanpa firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin pikiran dan hati kami. Jika kami merenungkan firman, kami boleh terus dibawa untuk melihat kepada kebaikan dan kemuliaan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Hikmat Kristus itu. Dan juga boleh melihat diri kami yang adalah orang-orang yang mendapatkan kasih Kristus. Padahal Engkau adalah Allah yang begitu suci, yang tidak bisa toleransi terhadap dosa yang kecil sekalipun. Tetapi Engkau masih menyatakan cinta kasih-Mu bagi kami yang berdosa ini. Kami sungguh mohon Engkau boleh hadir tengah-tengah kami pada pagi ini. Seperti janji-Mu ketika 2 atau 3 orang datang dan berkumpul di dalam nama Kristus, Kau ada bersama-sama dengan mereka. Karena itu, mohon kiranya Engkau boleh hadir tengah-tengah kami, menyertai waktu berikut ini, dan juga memimpin hamba-Mu di dalam memberitakan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saya mau ajak kita merenungkan di masa Advent dari Natal ini, dari kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal 6 kita akan membaca dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6 kita akan baca dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa sangkut paut dari ayat ini dengan Natal? Saya percaya ayat ini menjadi satu berita yang penting sekali untuk kita bisa mengerti makna Natal di dalam kehidupan kita secara lebih mendalam, secara memiliki kehidupan yang makin bersyukur kepada Tuhan dan makin melihat kemuliaan dari Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menjadi sama seperti kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita masuk ke dalam satu berita Natal dan langsung bercerita tentang malaikat misalnya, yang memuji di hadapan Tuhan atas kelahiran Kristus dan di hadapan para gembala. Kalau kita melihat apa sebab orang-orang yang merupakan orang Majus dari jauh-jauh timur mau rela menempuh mungkin beratus-ratus kilometer, berbulan-bulan, untuk datang mencari seorang anak yang baru lahir pada waktu itu. Maka kita akan mungkin merasa signifikansi anak itu di mana. Mungkin kita yang besar di dalam gereja,
yang setiap tahun kita mengikuti Natal, kita paling tidak bisa melihat bahwa anak ini lahir untuk menebus dosa kita. Anak ini lahir untuk supaya kita boleh diperdamaikan dengan Allah yang suci. Allah ini lahir membuat kita bisa diselamatkan dan terhindar dari hukuman dosa seperti itu. Memang itu adalah tujuan dari Kristus datang ke dalam dunia ini. Dan itu adalah satu berita yang Tuhan beritakan kepada diri kita melalui gereja Tuhan setiap kali kita mengikuti Natal. Tetapi pada waktu kita berbicara mengenai dosa ini, berapa besar dampak dosa itu bukan hanya kepada diri manusia, kepada diri Allah sendiri. Dan apa akibat daripada perbuatan manusia yang berdosa itu terhadap diri Allah yang membuat dia harus mengutus Yesus Kristus. Dan bahkan dosa seperti apa yang dilakukan oleh manusia atau dimiliki oleh manusia yang membuat Allah itu harus mengutus Yesus Kristus. Saya percaya itu semua harus kita mengerti terlebih dahulu. Dan itu membuat kita akan lebih bisa melihat berapa besarnya pengorbanan Allah. Berapa besarnya cinta kasih Kristus itu bagi diri kita yang berdosa ini. Dosa itu apa? Kita sering melihat bahwa dosa itu adalah satu tindakan yang melawan hukum Tuhan atau pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Saya percaya itu adalah definisi yang benar karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Tetapi di sisi lain, saya juga mau mengajak kita melihat pada waktu kita diberikan hukum Tuhan untuk kita taati. Tetapi akibat dari kita melanggar hukum Tuhan itu, kita ada di dalam satu perbuatan dosa seperti itu. Saya mau ajak kita melihat apa yang menjadi motif daripada tindakan kita melawan Tuhan itu. Dan bagaimana Tuhan melihat tindakan itu ketika kita melawan diri Dia melalui satu perbuatan yang melawan hukum Tuhan. Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu di dalam ayat yang ke-7 di situ diulangi kembali, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ada 2 kali kata menyesal yang diulang di situ. Lalu kemudian ada 1 kali kata yang mengatakan memilukan hatinya yang dimunculkan di dalam ayat yang barusan kita baca ini. Berarti pada waktu kita melihat kepada sikap Allah terhadap manusia dan mengapa Allah itu menyesal dan merasakan pilu hati terhadap manusia. Mungkin kita kemudian akan mundur sedikit ke dalam ayat 5. Kita melihat bahwa Tuhan berkata, karena kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pertanyaan yang kita perlu ajukan adalah, apakah Allah itu melihat tindakan kejahatan manusia hanya sebagai satu tindakan perbuatan kejahatan saja? Ataukah Allah itu melihat ketika manusia melakukan kejahatan di bumi ini, Allah menganggapnya itu sebagai urusan personal pribadi Dia dengan manusia yang berdosa? Saya percaya kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-7. Ketika manusia melakukan kejahatan di dalam dunia ini, Allah melihat ini sebagai urusan pribadi. Ini bukan hanya urusan ketika kita misalnya melanggar lampu merah, lalu setelah itu kita mendapatkan tilang. Dan sebagai presiden atau aparat hukum tidak merasa sesuatu hal apapun yang membuat mereka patut marah besar sekali kepada orang yang melanggar lampu merah seperti itu. Tapi pada waktu manusia melakukan satu kejahatan, Alkitab berkata Allah menerima kejahatan itu atau memperlakukan kejahatan itu sebagai satu pelanggaran yang merusak atau menghantam diri Dia secara pribadi, yang membuat Allah begitu murka sekali, Allah begitu membenci sekali atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan atas manusia yang melakukan kejahatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira kejahatan seperti apa yang membuat Allah bisa begitu murka sekali? Kira-kira tindakan manusia yang bagaimanakah
yang membuat Allah itu sampai menyesal ingin menjadikan manusia dan kemudian memilukan hatinya dan bahkan mengirimkan air bah untuk membumi hanguskan manusia yang ada di dalam dunia ini. Saya percaya Alkitab mengatakan hal-hal yang membuat kita akan merenungkan kembali akan kebenaran ini. Dan ketika kita merenungkan kembali, itu akan menolong kita melihat bahwa sebenarnya kita tidak jauh berbeda dari apa yang dialami pada zaman Nuh ini. Kalau saudara melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, maka saudara akan melihat sepertinya kejahatan manusia itu adalah di mana anak-anak manusia itu, anak-anak Allah itu menikahi perempuan atau anak-anak manusia. Dan itu mengakibatkan lahirlah orang-orang yang gagah perkasa, Nephilim dalam dunia ini, yang mengakibatkan Tuhan menjadi murka terhadap manusia. Dan siapa yang menjadi anak-anak Allah itu? Banyak sekali penafsiran yang ada. Ada yang mengatakan mereka adalah orang petinggi seperti itu, pembesar, para pemimpin yang menikah dengan orang perempuan. Ada yang mengatakan mereka adalah malaikat-malaikat yang datang lalu menikah dengan perempuan-perempuan yang merupakan anak-anak manusia. Tapi saya pribadi melihat bahwa ayat ini berbicara tentang bagaimana keturunan Set yang merupakan keturunan dari anak Allah, kemudian menikah dengan keturunan dari Kain yang merupakan keturunan dari anak manusia yang berdosa, yang mengakibatkan manusia hidup di dalam dosa, yang mendatangkan kepedihan di dalam diri dari Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan masuk terlalu jauh mengenai siapa mereka. Tetap Bapak Ibu bisa meneliti sendiri, membaca sendiri mungkin dalam komentari. Kalau kita ada waktu yang lebih jauh kita akan membahas tentang hal ini. Tetapi yang saya mau ajak melihat adalah apakah karena tindakan manusia yang merupakan anak Tuhan, atau kalau kita mau melihat orang Kristen menikah dengan orang bukan Kristen yang mendatangkan kemarahan Tuhan yang begitu luar biasa sekali. Saya jawab, itu hanya kulit dari apa yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah sebuah bentuk perbuatan eksternal akibat dari sebuah kejahatan internal yang dilakukan oleh manusia, yang membuat manusia membuahkan satu perbuatan yang menikahi anak-anak Tuhan, menikahi perempuan-perempuan yang ada di dalam dunia ini, atau sebaliknya seperti itu. Lalu kalau kita bilang itu adalah masalah internal, masalah internalnya itu bicara tentang apa? Saudara, kalau lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, saudara akan melihat bahwa persoalannya itu adalah persoalan di mana manusia cinta kepada dirinya sendiri. Itu yang menjadi persoalan yang sangat menyakiti hati Tuhan ketika Tuhan melihat manusia ciptaannya di dalam dunia ini lebih mementingkan dirinya sendiri. Coba lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Di dalam ayat ini ada satu penekanan, yaitu ketika Kristus datang mati di atas kayu salib, tujuannya untuk apa? Nariknya adalah Paulus tidak mengatakan tujuan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dengan cara mati di atas kayu salib. Tetapi yang Paulus katakan di sini adalah tujuan Yesus datang mati adalah supaya manusia yang Dia mati baginya tidak hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berarti pada waktu kita berbicara tentang kejahatan manusia, apa yang mendorong Yesus datang ke dalam dunia untuk mau mati karena kejahatan manusia itu? Kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh manusia itu? Maka Paulus berkata, kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah self-centered. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia itu adalah mementingkan dirinya sendiri dan tidak mementingkan Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan saudara, ini adalah
kejahatan yang sangat besar sekali di dalam kehidupan manusia dan bagi Tuhan Allah. Mengapa bisa begitu? Di dalam Alkitab ketika Yesus Kristus pernah ditanya oleh satu orang Farisi, apa yang menjadi hukum yang terutama dan utama seperti itu? Lalu Yesus berkata pada waktu itu, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang utama itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi pada waktu manusia dicipta oleh Tuhan, ada satu tujuan yang manusia harus lakukan di dalam hidup mereka, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan keseluruhan dari diri dia, dari hati dia, segenap pikiran dia, perasaan dia, tindakan yang dia lakukan. Semua itu harus ditujukan kepada Allah dengan satu motif, saya mengasihi Tuhan Allah. Itu yang menjadi tujuan Tuhan mencipta. Dan pada waktu kita berbicara tentang motif kasih ini kepada Tuhan Allah, saudara jangan berpikir ini adalah urusan orang-orang yang percaya kepada Kristus semata, orang-orang yang telah mendapatkan penebusan Kristus atau kelahiran baru. Tetapi ini adalah satu natur yang Tuhan taruh di dalam kehidupan semua manusia yang dia cipta di dalam dunia ini. Baik dia adalah orang Kristen ataupun bukan orang Kristen. Saya harus mengasihi Tuhan, apakah saya adalah orang Kristen atau saya adalah seorang Muslim, seorang Buddha, atau seorang Hindu, atau seorang ateis sekalipun. Itu yang menjadi tujuan Tuhan di dalam mencipta kita. Dan ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa sangkali. Sama sekali nggak bisa sangkali. Dan salah satu bentuk yang membuat kita tidak bisa menyangkali kebenaran ini adalah kita bisa lihat dari kehidupan manusia yang tidak mungkin lepas dari yang namanya perasaan cinta kasih antara yang satu dengan orang lain. Sepertinya kok kepada Tuhan tetapi sesuatu yang harusnya ditujukan kepada Tuhan tetap memiliki perasaan yang kita lihat di dalam perasaan cinta kasih antara satu dengan orang lain kayak gitu. Ada satu ayat di dalam surat Galatia. Pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Galatia, Paulus bilang seperti ini. Kalau engkau mengasihi sesamamu manusia, engkau melakukan semua tindakan kasih itu kepada diri mereka, maka engkau sudah mentaati seluruh hukum Tuhan. Dan hukum Tuhan itu apa? Yaitu 10 perintah Allah. Yang direduksi menjadi 2 perintah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu saya pada waktu kita berbicara tentang kasih. Tuhan mencipta kita dengan satu hati yang mengasihi seperti itu. Yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan Allah. Maka kita bisa melihat apa yang menjadi bukti dari kita memiliki cinta kasih yang harusnya ditujukan kepada Tuhan Allah itu. Yaitu dari kehidupan kita yang bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu kita dicipta dengan satu tujuan untuk mengasihi Tuhan Allah. Alkitab mengatakan pada waktu kita ingin dicipta untuk mengasihi Tuhan Allah itu maksudnya apa? Yaitu saudara harus melihat apapun yang saudara lakukan. Semua motif yang saudara lakukan, apakah saudara bekerja, ataukah saudara menikah, ataukah saudara itu datang ke kebaktian di dalam gereja, atau saudara sedang berekreasi, atau segala sesuatu yang saudara lakukan dalam kehidupanmu, apapun itu, satu alasan yang membuat saudara lakukan itu semua, yaitu karena saudara mengasihi Tuhan. Itu yang harusnya menjadi motif ketika kita berkata bahwa tujuan Tuhan mencipta kita adalah untuk mengasihi diri Dia. Saudara bisa paham? Dan bahkan ketika kita berbicara tentang ketaatan. Ketaatan saya kepada hukum Tuhan. Itu apa artinya? Saudara, ketaatan kepada hukum Tuhan yang benar itu bukan semata kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketaatan yang sebenarnya
itu muncul dari satu hati yang mengasihi Tuhan. Dan ketika saya mengasihi Tuhan, saya merasa sukacita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Itu adalah ketaatan yang sebenarnya. Saya ambil contoh seperti ini ya. Kalau saya pakai contoh ilustrasi Vikaris Marvin dan Yiska gimana? Kalau bilang kayak gini ya, Vikaris Marvin, kamu mencintai Yiska enggak? Iya, dia bilang. Ini sekaligus deklarasi di hadapan jemaat. Lalu, demi cintamu kepada Yiska, kamu rela enggak? Walaupun tengah malam misalnya Yiska minta harus datang nolong melakukan segala sesuatu padahal Marvin sedang tidur nyenyak-nyenyaknya di rumah. Atau kamu ngomong, sudahlah di rumah kan ada papa, ada mama, ada adik-adikmu. Suruh mereka bantulah, saya masih mau tidur kayak gitu. Enggak kan? Kalau di sini ada David, dia rela menempuh 600 km ke Jakarta demi untuk menemui pasangannya. Dan waktu saya tanya, kamu capek enggak? Ya capek sih. Seneng enggak? Seneng kayak gitu untuk melakukan hal itu kayak gitu. Pengen lagi enggak? Pasti pengen lagi dan pengen lagi. Buktinya apa? Sudah berapa kali ke Jakarta naik mobil? Saudara, kenapa hal itu dilakukan? Saya mengasihi. Nah, ketika saya mengasihi apapun yang menjadi permintaan pasangan saya yang bisa mendatangkan kesenangan bagi kehidupan dia kayak gitu, akan saya lakukan. Dan ketika saya melakukan apa yang menjadi kesenangan bagi kehidupan dia, keinginan dia kayak itu, maka saya melakukan itu dengan satu hati yang menyukainya. Bersukacita akan hal itu. Itu namanya saya mengasihi Tuhan. Tetapi Alkitab kemudian mengatakan, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia ada di dalam kejahatan. Dan pada waktu kita melihat di dalam ayat 5 ini, Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi ini. Lalu ketika kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 15, ternyata kejahatan itu adalah berkaitan dengan ego diri, kepentingan diri sendiri. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara jangan berpikir ketika dia tidak lagi memberikan kasihnya kepada Tuhan Allah, yang seharusnya ditujukan kepada Tuhan Allah, dengan satu hati yang sukacita, dengan melakukan segala yang Tuhan kehendaki, yang memberikan hukum-hukumnya kepada diri kita itu. Maka bukan berarti kita adalah orang-orang yang kehilangan cinta kemudian. Bukan berarti bahwa saat itu saya tidak lagi merasakan atau memiliki perasaan kasih di dalam kehidupan saya. Alkitab mengatakan kita tetap memiliki perasaan kasih. Tetapi persoalannya adalah perasaan yang kasih yang Tuhan cipta di dalam diri kita. Karena kita memang dicipta untuk mengasihi seperti itu. Tidak lagi menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Allah. Melainkan kita menunjukkan itu kepada diri kita sendiri. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat fatal sekali. Ini adalah hal yang sangat-sangat mendukakan Tuhan. Dan Tuhan menganggap itu sebagai urusan personal antara diri dia dengan diri kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada waktu kita melihat hal ini, mungkin saudara akan berkata seperti ini. Kenapa sih Tuhan kok sampai sebegitu murkanya? Akibat saya tidak memberikan cinta kasih saya kepada diri dia, dia sampai membinasakan semua manusia seperti itu. Saudara, saya kembali lagi ke dalam relasi kasih itu ya. Contoh tadi ya. Mengapa ketika seseorang itu bercerai di dalam pernikahan, sakitnya itu enggak kepalang tanggung? Kenapa ketika seseorang itu dikhianati di dalam sebuah relasi pernikahan, lukanya itu begitu mendalam dan menimbulkan bekas yang enggak mungkin bisa dihapuskan? Saya percaya karena ada unsur cinta di dalamnya. Kalau seseorang dilukai oleh orang lain
Dan dia merasa nggak apa-apa kayak gitu. Atau dia ditinggalkan oleh istrinya atau suaminya. Lalu dia ngerasa dia masih bisa senang-senang, happy-happy, nggak menangis, nggak meratapi kehidupan ini dan tidak merasa bahwa dia begitu terluka hati. Saya percaya dia nggak ada cinta sama orang itu. Contohnya apa? Misalnya ada orang yang dikhianati pasangannya. Dia nangis-nangis. Kita yang melihat teman kita yang nangis-nangis karena dikhianati oleh pasangannya itu. Saudara ikut nangis-nangis enggak? Pasti enggak. Karena saudara tahu mereka teman mungkin. Saudara tahu mereka dekat. Saudara tahu ada satu sedikit cinta kasih kepada diri dia. Tetapi cinta kasih saudara itu tidak bisa dibandingkan dengan cinta kasih pasangan itu. Ya, ketika pasangan itu bertindak misalnya mencelakai atau kemudian mengkhianati relasi yang dipercayakan kepada dirinya oleh pasangannya yang satu lagi. Dia terluka, saya nggak apa-apa. Saya nggak terlalu terluka. Karena saya nggak sungguh-sungguh di dalam membangun kasih kepada diri dia. Jadi itu sebabnya kalau saudara berkata, kenapa Tuhan marah begitu besar? Dasarnya gara-gara saya tidak memikirkan Tuhan. Apa yang saya lakukan tidak diuntukkan untuk Tuhan. Apa yang saya katakan tidak diuntukkan untuk Tuhan. Saya tidak menjaga kesucian dan kekudusan karena Tuhan menghendaki hal itu dalam kehidupan saya. Kenapa dia mau marah begitu besar terhadap diri saya? Saudara, kalau bicara seperti itu, saudara, mungkin kita belum terlalu mengerti makna kasih itu sendiri. Justru kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita, dan ketika kita merebut kasih yang harus diperuntukkan bagi dia untuk diri kita sendiri, dia layak untuk marah dengan begitu besar sekali. Karena apa? Karena dia terluka. Karena dia hatinya begitu sakit. Karena kita tidak melakukan apa yang sesuai dengan kehendak dia dan tujuan dia di dalam mencipta kita. Jadi pada waktu saudara berbicara tentang dosa, saudara jangan cuma lihat bahwa dosa itu adalah sebuah tindakan di mana, oh saya hari ini ngomong kebohongan. Oh saya hari ini bolos gereja. Oh saya hari ini kurang menghormati orang tua saya. Oh saya hari ini kurang mencintai pasangan saya. Oh saya hari ini sedikit mencuri kayak gitu. Saudara, itu dosa bukan? Saya percaya itu dosa. Itu adalah pelanggaran terhadap peraturan yang Tuhan berikan yang kita tidak boleh langgar dalam kehidupan kita. Tetapi pada waktu saudara berbicara tentang dosa, Alkitab mengajak saudara melihat jauh lebih mendalam dari sekedar perbuatan saudara yang melanggar hukum Tuhan. Yaitu apa? Ketika saudara melakukan segala sesuatu dalam hidupmu, saudara sama sekali tidak memasukkan Tuhan di dalam tindakanmu dan keputusanmu. Saudara lebih mementingkan apa yang menjadi kepentinganmu sendiri, apa yang menjadi cita-citamu sendiri, apa yang menjadi angan-anganmu sendiri, apa yang menjadi harapanmu, apa yang engkau inginkan dalam hidupmu seperti itu. Saudara adalah pendosa besar sekali di hadapan Tuhan. Dan saudara sudah melukai Tuhan dengan begitu mendalam sekali. Kenapa? Dia mengasihi kita, tetapi kita mengkhianati cinta kasihnya itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengajak melihat jauh lebih dalam sekedar dari sebuah tindakan eksternal. Tetapi Tuhan melihat ke dalam hati kita. Sungguhkah kita mengatakan dia adalah Tuhan kita? Sungguhkah kita mengakui dia adalah Tuhan yang mengasihi kita dan kita mengasihi diri dia di dalam kehidupan kita? Sungguhkah kita ketika melakukan apa yang dia perintahkan adalah bertujuan untuk kemuliaan nama dia, mengakui otoritas dia di dalam kehidupan saya, atau semua itu adalah berkaitan dengan kepentingan saya supaya saya terhindar dari hukuman dia? Saudara, ayat Alkitab ini menyatakan betapa berdosanya diri kita. Betapa kita sudah melukai hati Tuhan. Dan betapa ketika Tuhan melihat kondisi manusia yang seperti ini, yang dia inginkan apa? Cuma satu, menghancurkan manusia yang sudah melukai hati dia.
Tetapi pada waktu kita bicara seperti ini, mungkin kita akan berkata, oh kalau begitu Tuhan itu kejam ya. Oh kalau begitu Tuhan itu pendendam ya. Seperti seorang laki-laki yang dikhianati oleh istrinya, Alkitab berkata, jangan sekali-sekali melukai hati seorang laki-laki karena di situ ada pedang yang akan datang. Saudara, apakah Tuhan seperti itu? Saya percaya pada waktu kita menyakiti hati Tuhan dengan memikirkan kepentingan diri kita sendiri dan segala dunia itu berfokus pada diri kita. Segala kebenaran itu adalah kebenaran yang kita anggap itu benar, bukan kebenaran yang Tuhan katakan sebagai satu kebenaran. Tuhan sedih, Tuhan marah, Tuhan kesal, jengkel, Tuhan terluka seperti itu. Tuhan ingin mendatangkan pedang terhadap kehidupan kita. Atau api murkanya terhadap kehidupan kita. Tetapi dasarnya adalah bukan karena dia pendendam. Alkitab berkata bukan karena satu dosa yang membuat dia melakukan satu kejahatan di dalam dunia ini. Atau kepada diri manusia. Tetapi Alkitab berkata dia menegakkan keadilan kepada manusia ketika dia mendatangkan kecelakaan kepada manusia yang jahat itu. Dan kita harus pegang ini sebagai satu kebenaran. Karena pada waktu Alkitab berbicara tentang Tuhan, Alkitab berkata pada diri dia tidak ada bayang-bayang kegelapan sama sekali. Dia sepenuhnya adalah Allah yang terang. Pada diri dia tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Dia sepenuhnya adalah Allah yang benar. Ya ketika dia melakukan segala sesuatu, kita harus bisa yakin bahwa apapun yang dilakukan oleh Tuhan Allah bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran dan karena keadilan yang dia tegakkan kepada orang-orang yang jahat di dalam dunia ini. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara melihat di dalam Matius 25, ketika orang-orang berdiri di hadapan Kristus, dan ketika Yesus Kristus berkata kepada kelompok kambing yang ada di sisi kirinya, "Enyalah engkau dari hadapanku." Walaupun kelompok kambing itu sempat bertanya, "Tuhan, bukankah kami sudah melakukan segala sesuatu yang engkau katakan itu? Kami memperhatikan orang yang miskin. Kami melakukan satu tindakan, melakukan kebaikan kepada orang yang membutuhkan kebaikan yang kami lakukan." Yesus berkata satu kalimat, "Apapun yang engkau lakukan bukan untuk satu orang yang paling kecil ini, engkau tidak lakukan bagi aku." Mereka langsung tutup mulutnya, diam, menerima hukuman Tuhan. Dan mereka tidak bisa buat apa-apa untuk menentang Tuhan. Karena apa yang Tuhan katakan itu benar. Keadilan yang Tuhan datangkan kepada manusia yang berdosa itu adalah keadilan yang sungguh-sungguh adil. Yang pasti kita akan terima ketika Tuhan menjatuhkan hukuman itu kepada kita. Kita nggak bisa berkata, "Tuhan nanti ya suatu hari ketika saya berhadapan dengan engkau, saya akan argumentasi kepada engkau atas tindakan ketidakadilan yang kau lakukan di dalam kehidupan saya. Mulai dari saya lahir sampai saya mati." Saudara, saat itu gak ada kalimat itu lagi muncul. Karena apa yang Tuhan lakukan, kita tahu pasti adil, pasti benar. Itu sebabnya pada waktu kita membaca bagian ini, kita menyadari satu hal. Pada waktu Tuhan melihat kepada kejahatan manusia, dia nggak bisa terima akan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ketika dia melihat orang-orang menikah antara anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan. Dia melihat ini bukan sekedar pernikahan eksternal yang dilakukan oleh anak-anak manusia. Tetapi dari satu hati yang mencintai dirinya sendiri dan ingin melakukan apa yang menjadi keinginan dirinya sendiri dan bukan keinginan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saudara, berbicara tentang hal ini, itu adalah berbicara mengenai urusan hati. Kalau saudara baca di dalam ayat yang kelima tadi, Tuhan melihat segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berarti pada waktu manusia memikirkan kepentingan dirinya dan bukan urusan Tuhan, itu adalah urusan dari pusat dari diri manusia. Segala sesuatu yang menjadi sentral dalam hidup manusia yang membuat dia berpikir sesuatu, merasakan sesuatu, mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu dalam hidup dia, itu adalah sudah dalam kondisi yang rusak atau dalam kondisi yang jahat. Dan manusia yang ada di dalam kondisi seperti ini adalah orang-orang yang tidak mungkin membalikan keadaan menjadi baik dari diri dia sendiri. Saya ambil contoh ya. Kalau saudara
ada di tengah hutan yang ketika lihat ke atas, matahari pun gak masuk kayak gitu ya. Begitu gelapnya. Dan hutan itu luasnya sampai berhektar-hektar luasnya. Atau ketika saudara berada di tengah-tengah lautan, tengah malam, gak ada bulan, gak ada bintang sama sekali di situ. Semuanya begitu kelam sekali. Alat apa yang saudara gunakan untuk bisa menuju kepada satu tempat dan menemukan tujuan yang saudara akan pergi? Kompas kan? Penunjuk arah utara, selatan, timur, dan barat seperti itu. Dan itu menjadi satu-satunya alat andalan saudara untuk menempuh perjalanan secara benar. Tapi sekarang kompasnya rusak. Kalau kompas itu rusak, saudara bisa pergi ke arah yang benar tidak? Gak bisa. Kecuali kompasnya diperbaiki. Nah, Alkitab bilang ketika hati kita rusak, itu seperti kompas itu rusak. Arah kita salah. Kalau arah kita salah, seluruh tujuan kita salah kayak gitu. Dan ketika seluruh tujuan kita salah, kita bisa perbaiki dari diri kita sendiri enggak? Jawabannya Alkitab bilang tidak bisa. Dan tidak mungkin hal itu dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri melalui penebusan Kristus di dalam kehidupan kita dan iman kita kepada Kristus yang boleh mengubah hati kita. Tanpa kasih karunia itu kita nggak mungkin bisa mengubah hati kita yang sudah rusak itu dari diri kita sendiri. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke arah situ, saya mau katakan seperti ini. Mengasihi diri itu masalah bukan? Dunia seringkali berpikir bahwa persoalan yang ada di dalam dunia ini adalah akibat manusia kurang mengasihi diri dia sendiri. Itu sebabnya untuk bisa menyelesaikan masalah di dalam dunia ini atau masalah diri kita, kita harus lebih mengasihi diri kita sendiri. Betul nggak? Betul atau salah? Ada nggak hukum ketiga yang mengatakan setelah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu dan kekuatanmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, lalu yang ketiga kasihlah dirimu sendiri. Gak ada. Dan pada waktu kita membaca hukum kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maksudnya apa? Apakah itu berarti kita kurang mengasihi diri kita, maka kita perlu mengasihi diri kita sendiri? Jawabnya tidak. Fokus dari hukum kedua itu adalah bukan center pada diri kita, tapi kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sehingga problem yang diatasi oleh hukum kedua adalah karena kita terlalu cinta diri, maka kita tidak lagi mempedulikan orang lain. Itu supaya kita perlu mengasihi, belajar mengasihi diri mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang benar. Dan orang yang terlalu mengasihi diri sendiri, itu adalah orang yang biasanya bermasalah di dalam kehidupan dia. Dia bukan pembawa damai, tetapi dia pembawa masalah. Kita ambil contoh ya. Mengapa keluarga suami istri itu bertengkar satu dengan yang lain? Biasanya faktor penyebabnya apa? Kurang mencintai atau terlalu mencintai diri sendiri. Mengapa kadang-kadang pasangan ada merasa diperbudak tanda kutip oleh pasangannya atau suaminya. Dan dia melihat misalnya kalau kemarin dalam khotbah di pemberkatan nikah saya ambil kutipan. Kadang-kadang istri itu kerja dari pagi hingga malam, ngurus anak, ngurus rumah, membersihkan rumah tangga, menyuci baju dan segala macam kayak gitu. Suaminya cuma taunya kerjaan di luar, urus rumah semuanya harus beres kayak gitu. Lalu ketika dia lihat rumah ada berantakan, anak-anak mungkin belum terawat dengan baik, dia juga belum ada makanan, dia ngamuk, dia marah seperti itu. Penyebabnya karena apa? Karena istrinya kurang perhatiin dia. Atau karena dia terlalu mencintai diri dia sendiri. Saudara, persoalan di dalam pernikahan, keributan yang ada itu karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Membuat kita malas untuk mengubah keadaan yang ada. Dan untuk bisa mendapatkan keadaan yang baik, kita menuntut orang lain tanpa kita perlu berubah.
itu self-center, egoisme diri. Contoh lain lagi, membesarkan anak itu gampang atau tidak? Sulit kan? Mengapa membesarkan anak itu adalah hal yang sulit sekali? Karena pada waktu kita membesarkan anak, kita punya anak yang bukan memikirkan apa yang menjadi kesenangan orang tua dan kemuliaan orang tua, kehormatan orang tua. Yang anak pikirkan adalah, ini urusan saya punya hak, orang tua harus ikuti saya, bukan saya ikuti orang tua. Makanya ketika orang tua membesarkan anak penuh dengan tetesan air mata. Nah, apa yang dipandang baik oleh anak tidak dipandang baik oleh orang tua. Dan ketika orang tua ingin mendidik anak supaya mengikuti apa yang baik, itu anak menolak. Contoh lain, apa yang membuat pelayanan itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan atau tidak? Saya percaya tidak. Dan apa yang menyulitkan kita di dalam melayani? Gak usah bicara yang soal waktu dan segala macamnya. Tapi paling tidak ketika kita melayani kita harus berhadapan dengan orang lain kan. Dan pada waktu kita berhadapan dengan orang lain yang punya ide dia, kreativitas dia, pemikiran dia, apa yang dianggap penting seperti itu. Dan cara kerja yang berbeda dengan diri kita. Itu mudah gak? Itu sulit loh. Kenapa sulit? Karena kalau kita ingin bisa kerja sama dengan orang lain, itu berarti kita harus mengalahkan kita punya kepentingan diri. Tetapi kalau kita sama-sama ngotot untuk memikirkan apa yang kita pikir baik dan memperjuangkan apa yang kita pikir baik itu untuk bisa terjadi di dalam pelayanan, orang lain juga lakukan hal yang sama. Itu yang membuat berantem dalam pelayanan. Tapi kita perlu tanya, kita sedang melayani siapa harusnya? Melayani diri kita kah? Atau kita melayani Tuhan? Saudara, apa yang membuat kita merasa keberadaan orang lain itu lebih baik tidak ada di dalam kehidupan kita? Karena kita merasa orang itu mengganggu diri kita. Jadi ketika saudara berpikir bahwa mencintai diri itu adalah sesuatu yang baik. Menurut orang dunia itu adalah sesuatu yang baik seperti itu. Saya ngomong, itu justru yang mendatangkan kecelakaan di dalam kehidupan manusia. Kalau saudara berjuang untuk melakukan satu kehidupan yang di luar daripada rencana Tuhan, kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara jangan pikir saudara akan mendatangkan sorga, damai. Tetapi yang saudara datangkan adalah peperangan dan kecelakaan. Itu sebab pada waktu Tuhan melihat kepada manusia yang memikirkan dirinya sendiri. Tuhan ngomong, ini jahat, bukan sesuatu yang baik. Dan buktinya apa? Saudara bisa lihat manusia saling membunuh. Manusia melakukan kejahatan di dalam dunia ini. Semuanya dasarnya apa? Karena manusia tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Tetapi manusia mementingkan diri sendiri, mengutamakan diri sendiri dan mengasihi dirinya sendiri. Itu sebabnya pada waktu kita melihat kepada apa yang Alkitab katakan. Saya katakan ini adalah satu perkataan yang benar. Pada waktu saudara melihat kepada kebencian Tuhan kepada orang yang melakukan kejahatan, yang mencintai dirinya sendiri. Itu adalah sesuatu yang sangat wajar sekali. Karena memang akibat dari cinta diri akan ada kejahatan di dalam dunia ini yang mengakibatkan manusia bukan hanya melawan Tuhan. Tetapi manusia akan melakukan kejahatan terhadap diri manusia yang lain. Dan wajar nggak Tuhan menghukum? Saya percaya jawabannya adalah sangat wajar sekali. Adil enggak Tuhan untuk menghukum dan membinasakan? Jawabannya adalah sangat adil sekali. Karena tujuan Tuhan mencipta manusia bukan hanya untuk mengasihi dia. Dan walaupun itu adalah yang terutama. Tapi di dalam seluruh kehidupan Tuhan ingin manusia karena kasihnya kepada dia melakukan kebenaran dan kebaikan di dalam kehidupannya. Tapi semua itu manusia langgar. Saudara, kita manusia yang celaka atau manusia yang ada dalam kondisi yang baik. Tanpa Kristus, dapatkah kita mengubah keadaan kita untuk menjadi makin baik? Saya percaya enggak bisa. Itu sebabnya kita harus ada di dalam sebuah kebinasaan akibat dari kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan adalah pada waktu Dia akan mendatangkan murkanya, penghakimannya kepada manusia berdosa. Alkitab berkata,
ternyata tidak semua manusia menerimanya. Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu berarti ada satu kelanjutan. Ketika dia akan mendatangkan hukuman bagi semua manusia, ternyata Nuh dan istrinya dan ketiga anaknya dan ketiga menantunya mendapatkan kasih karunia karena Tuhan melihat Nuh dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya melalui Nuh keturunan manusia masih bisa berlanjut di dalam dunia ini. Dan tujuannya untuk apa? Untuk melahirkan Abraham dan melalui Abraham melahirkan satu-satunya anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat manusia. Saya percaya ketika Abraham melahirkan anak, Alkitab memang berkata bahwa Abraham punya banyak anak. Satu dari Hagar, satunya lagi dari Sarah, satunya lagi dari siapa? Istri yang dia nikahi setelah Sarah meninggal. Lalu sebelum dia mati, dia bagi harta warisan untuk semua anak yang lain dan suruh mereka pergi. Dan itu berarti mereka bukanlah hak waris satu-satunya. Hak waris satu-satunya dari Abraham keturunannya adalah Ishak yang seperti Tuhan kehendaki. Nah, kalau saudara baca di dalam surat Galatia, Paulus ketika menulis tentang janji ini dalam Galatia pasal 3, dia bilang kayak gini. Apa yang Tuhan janjikan, keturunan itu bukan kepada keturunan-keturunan Abraham, tetapi hanya kepada satu keturunan saja. Padahal Abraham punya banyak keturunan. Kenapa Paulus berkata hanya kepada satu keturunan saja yang menjadi ahli waris dari janji Tuhan kepada Abraham? Dan siapa dia? Di dalam Galatia dikatakan Yesus Kristuslah yang menjadi ahli waris itu. Yesus Kristuslah yang membuat janji Allah kepada Abraham itu digenapi. Nah, kalau kita ingin mendapatkan janji Abraham, kita harus datang kepada Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Berarti di dalam penghakiman Tuhan tetap ada jalan keluar. Di dalam keputusasaan dan ketidakadanya satu solusi bagi manusia yang berdosa, ternyata Tuhan memberikan satu solusi yang bukan bersumber dari manusia, tetapi dari Tuhan Allah sendiri. Yaitu melalui Yesus Kristus. Di saat manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri, dia harus mendapatkan penghakiman dari Tuhan Allah karena dosa yang dia lakukan dari dirinya sendiri, yang dia tidak mungkin bisa memberontak melawan Tuhan untuk berkata, engkau tidak adil Tuhan, karena memang dia layak untuk, atau kita layak untuk menerima penghakiman Tuhan itu. Tuhan berkata, tenang ya, saya akan siapkan satu penolong bagi engkau, juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang akan lahir dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saudara, indah enggak? Saya percaya ini adalah berita Natal. Ini adalah keindahan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara boleh bayangkan ketika saudara mungkin susah membayangkan tentang unsur rohani ini. Tapi coba bayangkan kalau saudara terlilit hutang sampai bermiliar-miliar atau ratusan juta yang berkali-kali lipat dari gaji saudara. Dan saudara harus dipenjarakan cukup lama akibat hal itu. Lalu ada datang seseorang yang berkata, aku akan menolongmu. Aku akan mengeluarkan engkau dari hukuman itu. Engkau tidak perlu mengalami hukuman itu. Karena aku akan menanggung hutang itu bagimu. Hidup saudara bagaimana? Saya yakin kita akan penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan rasa terima kasih kita kepada pribadi itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan bagi diri kita. Dia datang untuk melunaskan pembayaran yang sebenarnya dia tidak perlu lunaskan. Yang harusnya melunaskan itu adalah diri kita dan menanggungnya adalah diri kita. Tetapi dia lakukan semua itu menggantikan diri kita. Itu makna Natal yang sesungguhnya. Saya berdoa kita boleh makin dibawa untuk melihat akan keberadaan diri kita yang berdosa, akan ketidaklayakan kita untuk berdiri di hadapan Tuhan dan membenarkan diri kita. Untuk melihat bahwa kita adalah orang yang memang layak untuk dihukum oleh Tuhan. Ketika kita menyambut hari Natal nantinya. Natal itu menjadi makna yang berbeda dalam kehidupan kita. Karena kita sungguh-sungguh mengerti Kristus mati untuk kita karena dia sungguh-sungguh mengasihi kita.
Dan dari situ arah hidup kita juga berubah. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapa, untuk kasih-Mu, untuk kebenaran firman-Mu, untuk pengertian yang boleh Engkau bukakan bagi kami pada hari ini. Tolong bawa kami untuk makin mengerti makna Natal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami datang kepada Kristus, kiranya Engkau juga boleh membawa kami untuk diubahkan arah dan tujuan kehidupan kami. Bukan lagi untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk kepentingan dari Tuhan Yesus yang telah mati bagi dosa-dosa kami. Karena tanpa Engkau, tanpa Kristus, kami tidak mungkin ada di dalam dunia ini. Dan kami tidak mungkin bisa hidup di dalam dunia ini. Terutama ketika kami mengalami kematian, tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena itu ya Bapa, kami kembalikan semua kehidupan kami, pengertian kami, dan kesadaran kami akan kasih Kristus dalam kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dengan satu doa permohonan, Kau boleh menambahkan pengertian ini, pertumbuhan ini dalam kehidupan kami. Ketika kami datang ke dalam tangan-Mu, ketika kami akan memperingati Natal di tanggal 25 besok, kami sungguh-sungguh mengerti akan makna kasih Kristus itu yang boleh menebus kami dan mengubah kehidupan kami. Sekali lagi kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.